Halo Jimny Lovers, ketemu lagi dengan saya di Suzuki Jimny Jogja. Dan kali ini saya sedang berada di bengkel Ki Ageng Speed. Mau main, biasa main-main anak muda. Oke, kita langsung aja kunjungi bengkelnya. Kita akan ketemuin Pak Sony lagi apa sih. Beliau itu sesibuk apa ya, kalau di telepon itu susah banget orangnya. Kita langsung datangi aja orangnya yang susah ditelepon. Nah, ini dia orangnya, sibuk sekali. Wah, kebetulan ada juragan privater. Lagi ngapa bro di sini bro? Baru main aja sih. Ngapeli ya? Ya biasa. Ini juga mau ketemu Pak Sony. Pak Sony sibuk apa ini Pak? Biasa, ini lagi ngerjain pekerjaan lama. Bikin apa ini? Ini lagi bikin bracket untuk drop gardan Vitara. Oh, pantesan di telepon nggak diangkat, di WA ora dibalesi. Lagi gini sudah mati semua mbak handphone. Oh gitu ya? Iya. Harus fokus kerjaan ya Pak. Betul. Untuk suspensi model sayap seperti ini untuk Vitara ini sudah maksimal, kan maksimal paling tinggi seperti ini. Itu ini kalau ditinggiin lagi untuk cross membernya itu yang ini harus dipotong, diturunkan lagi, semua disesuaikan lagi, ini bisa. Tapi kalau untuk maksimalnya memang harus seperti ini. Itu yang penting, yang utama itu di sini mbak. Ini sudut as rodanya ini dibuat maksimal. Pada saat dia belok itu tidak terjadi bunyi kretek gitu. Oke. Nah, kebetulan yang saya buat ini masuk ban 33, semua masih standar semua, nggak ada yang dipotong maupun bilas. Ini sayapnya arm maju 3 in. Yaitu 7,5 cm. Nah, kemudian untuk turunnya ini kemarin saya buat 3 in juga 7,5 cm. Terus ditambah dengan body lip. Body lip ini 2 in. Berarti 7 in tambah 2 in berapa mbak? 9. 7 in tambah 2 in kan? Sorry, 3 in ditambah 2 in. 5. Berarti 5 totalnya. Kalau dijadiin cm kali 2,5 cm, ini maksimalnya tinggal di segitu. Oh gitu. Terus kemudian ini juga terotnya ini, kalau posisi di aslinya kan di bawah sini mbak. Ini memang yang harus diubah di sini. Ini dengan sudut kemiringan terotnya yang seperti ini akan mengganggu suspensi. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman meninggikan ini tanpa merubah ini menjadi di atas, ini mobil akan jadi limbung. Oh gitu. Itu mudah. Itu untuk semua mobil atau ya, hanya ini aja? Ya seharusnya kalau memang ditinggikan semua harus dicek, dilihat, dihitung dan disesuaikan sesuai dengan apa yang kita rubah. Oke. Gitu. Nah, ini kan kalau ini terlalu seperti ini, pada saat dia main ngeper suspensinya bekerja, ini kan juga sudutnya akan mengganggu sistem kemudi yang ada. Ini diusahakan semakin lurus dan semakin sempurna. Makanya ini nanti karena ditinggikan maksimal, ini nanti dipindah di atas seperti ini. Otomatis harus berubah lubang tirotnya seperti yang tadinya dari bawah, ini nanti dibor, dibuat tirus biar ini bisa masuk plug aman tanpa ada kocaknya, dibuat seperti itu. Lagi ini di springnya ya mbak, bukan coil ya, atau per lah gampangnya. Ini juga ada setelan, saya buat bisa diputar, bisa ditinggikan, bisa dipendekin sesuai dengan kebutuhannya. Di situ ini kan ada dratnya, ini pipa dibuat drat di tukang bubut, ini ada murnya, ini juga ada pengganjalnya. Dibuat seperti ini biar seperti apa? Biar pada saat terjadi, istilahnya pada saat kita di jalan gravel tidak terjadi benturan antara besi
dengan posisi kadang kan terus jadi bunyi nah itu ini penyebabnya di sini. Ini juga dibuat seperti dikasih teflon atau nilon yang lebih murah, yang bawah juga dikasih pengganjal nilon. Ini untuk menghindari suara-suara yang tidak diinginkan. Jadi ini biar jadi empuk juga gitu ya. Ya, Vitara itu sebetulnya kan sudah enak lah ya. Iya. Enak. Jadi kalau untuk off-road itu sebetulnya kan ada beberapa step yang harus kita lalui atau kita jalankan, dan itu sifatnya wajib. Menurut saya wajib karena apa? Begitu kita sudah pakai ban ukuran 30 itu jadi kembali ke awal tadi ya, Vitara itu mau dipakai untuk apa, modifikasinya bagaimana, konsepnya untuk apa. Jadi kan misalnya kita pengen menikmati Vitara ini benar-benar bisa untuk off-road ringan lah, itu pakai ban 30 itu nggak perlu mengubah yang terlalu banyak, cukup yang murah-murah saja. Cukup dengan body lift. Body lift dulu, kita body lift 3 sampai 2 in 7,5 cm atau 5,5 cm itu sudah cukup dengan pakai ban ukuran 30. Itu mau off-road ringan sudah bisa tanpa ada nyangkut sana sini. Itu kemudian kalau kepengen meningkat lagi ke ban 31, otomatis suspension lift di sini yang perlu dirubah. Di situ ini bisa istilahnya di suspension lift bisa dikasih adaptor di paketan, jadi bisa. Jadi bengkel-bengkel yang sudah berpengalaman untuk merubahnya juga bisa. Tapi kalau pengen murah, beli aja kitnya. Sambil kita ngoper di rumah, belajar pasang biar tahu lah. Masalahnya kalau kita sudah mau main yang agak ekstrim itu kita harus tahu, maksudnya kita harus bisa tahu kelebihan dan kekurangan mobil kita. Walaupun kita nggak bisa, tapi minimal tahu lah untuk kondisi darurat kita bisa nangani sendiri apabila terjadi sesuatu di trek atau di trek. Minimal itu ya, kalau mobil kita jangan sampai terjadi masalah, kita bisa membantu teman kita. Itu kalau untuk ban 31. Kalau sudah 31 lebih itu sudah sangat ekstrim, yang harus dirubah sayapnya ini, Mbak. Sayap ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sayap ini sebenarnya bisa kita tentukan pada saat kita merencanakan apa yang mau kita pakai. Ini tuh bisa maju, kalau pengalaman saya maju maksimal 3 inch atau 3 inch 3 inch atau 7,5 cm. Terus ini maksimal tingginya juga 3 inch atau 7 cm. Bahkan 10 cm pun sebenarnya berani, nggak masalah, selama sudut asrodanya ini masih ketemu. Berarti kalau memajukan ini yang saya anggap itu sudah termasuk ekstrim, hati-hati terhadap sudut asrodanya atau sebejoynya. Berarti gadan itu sendiri harus maju kurang lebih sampai 7 cm. Itu riskan, Mbak. Gadan itu akan nabrak ini long terot yang ada di atas cutter itu. Jadi itu harus benar-benar diukur, jangan sampai menabrak di situ. Mundur kurang lebih dikasih free sekitar 1 cm itu sudah aman. Dan asroda juga sudutnya masih bisa ketemu. Nah, sebelumnya dipakai di jalan sebaiknya itu kita coba aja, kita putar ke kiri, ke kanan, ya tahu. Kemudian ini nanti kita putar. Ini ada bunyi kletek-kletek enggak? Ini kan sudah istilahnya sudah mundur mentok ya. Kleteknya enggak. Kalau ada kletek-kletek berarti kita enggak berani. Minimal berarti bermasalah itu ya. Iya. Minimal harus seperti itu. Harus kita buat mulur semaksimal, baru kita coba. Nih, sebelum kita jalankan, kita coba terus secara mobil diam, duduk seperti ini, semua gantung, semua terpasang. Kita coba, kita belokin. Terus yang utama lagi, Mbak, kalau kita membuat seperti ini kadang melupakan. Ini saya dulu juga pernah berpengalaman seperti itu, makanya pengalaman itu mahal harganya. Ini kaliper rem ini jangan sampai nabrak posisi di sini, Mbak. Kalau nabrak gimana, Pak? Nah, otomatis rem ini akan loss. Oh gitu. Loss, istilahnya blong lah, ngeblong. Pada saat dibelokin rem itu ngelos karena ini kedorong sama bernya ini. Pada saat dikembalikan lagi, dibiasa kembali, pada saat belok dia
los. Itu ini harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan ini ditinggikan, otomatis itu seperti kita harus berhitung masalah sudut ya Mbak, sudut atau kembali ke lingkaran lah. Lingkaran kita ngitung ke jari-jarinya ini kita mainkan. Kalau kita tinggikan, otomatis roda ini akan jadi masuk ke dalam. Masuk ke dalam, terus kemudian sudut chambernya ini juga berubah. Tapi kan kalau di Vitara di sini sudah ada aslinya, sudah ada setelannya ya Mbak. Ada setelannya baut. Ya, nanti kalau teman-teman mau mempraktekkan dibuka, ini bautnya akan lain, bisa di setel untuk menyetel chambernya ini di situ. Terus tadi saya katakan kita bicara masalah ke R-nya atau sudut lingkaran di situ. Dari sini, ini begitu ditinggikan, otomatis ban akan menyempit ke dalam Mbak. Nah, begitu ini dikembalikan lagi ke sini, as rodanya akan jadi lebih pendek. Jadi ya sambil berhitung matematika lah apa yang kita terima dulu di sekolah, kita sedikit coret. Nah, kita perlu menambahkan panjangnya ini berapa senti maksimalnya, nanti bisa dihitung biar posisi roda ini kembali ke posisi semula. Gitu. Terus ini juga jangan sampai pada saat ditinggikan, ini kan ada beberapa teman lah yang meninggikan, ya saya bukan menjelaskan teman, enggak, mungkin jam terbang atau pengalamannya yang lebih banyak, jadi ini jangan sampai melengkung seperti ini Mbak. Oh iya, nek melengkung memang harus melengkung, cuman kan ini enggak begitu ya, enggak begitu ketara, kadang ada sampai ketara banget. Dalam istilah saya kan dia bekerja sebelum saatnya bekerja. Oh gitu ya. Jadi dia belum dapat beban, dia sudah bekerja duluan, jadi kan dia istilahnya lebih ekstra kerja gitu. Kemudian untuk senter dari yang depan ini, saya depan, saya belakang, ini bener-bener dibuat senter. Jangan sampai istilah Jawanya atau istilah Jogja ini ngereh. Semua baut masuk dalam kondisi enak, krek gitu. Kembali ke tadi, jangan sampai apa yang kita pasang ini dia itu belum saatnya bekerja tapi sudah bekerja, ada yang ditarik ke sana tarik ke sini, itu sangat tidak saya sarankan. Jadi semua terpasang dengan enak gitu, outdoornya pun juga pas, insya Allah nanti hasilnya juga akan pas. Dengan seperti ini kita meminimalisir kerusakan atau kesalahan-kesalahan pada saat kita mencoba suspensi ini di track atau di lokasi-lokasi off-road. Sebetulnya gampang susah. Tinggal gimana kita berlogika aja, nggak usah pakai teori yang gini enggak. Kita pakai logika, kita pakai ya istilahnya ya logika itu. Gimana kita berlogika, kita lihat cara mekanis bekerja normal semua, insya Allah setelah dipasang semua bisa normal. Pak, as rodanya itu perlu diganti ora Pak? Ini kan kita bicara masalah pakai temat ya Mbak. Pakai temat dengan posisi seperti ini sudah bisa untuk mengganti untuk off-road yang menengah lah. Tinggal kaki kita gimana, gasnya gimana, kita beloknya. Sebenarnya kan off-road itu walaupun gitu-gitu aja itu ada aturannya Mbak. Maksudnya aturan itu kan kita main feeling lah, main rasa lah, main hati gitu. Semua itu kita bicara soal hati, bener gak? Iya, kita benerin mobil atau kita nyoket mobil, kita harus feeling, kita bicara masalah hati gitu. Jadi, kalau untuk yang ringan aja ini semua standar masih bisa. Tapi kalau kita sudah bicara ke ekstrim, ya monggo lah mau di-upgrade asrodanya pakai punyanya yang lebih kuat, bisa banyak pilihan. Monggo tinggal teman-teman mau pakai apa, pakai Prado bisa ya toh. Kalau pengen lebih ekstrim lagi, ini dibuat pakai yang rigid bisa, rigid seperti punya Jimny, punya FC, seperti punya JK, itu kan semua rigid lah ya. Jadi nggak independen seperti ini kan sudah independen. Kalau untuk yang ini perlu diganti Pak? Kalau untuk Vitara ini yang lagi dikerjakan ini karena dia kelasnya menengah, maksudnya off-roadnya itu menengah fun, maksimal menengah, saya rasa ini sudah cukup lah. Tinggal nanti karena saya pengennya juga saya mati-mati ini aturan mainnya harus seperti ini Mas, gini gitu. Jadi untuk menjaga keawetan dari
dari mekanisme yang ada di sini. Selama kita makanya yang jauh-jauh nggak kuat di win, selesai gitu. Oke. Ya, gunanya alat recovery kan pada saat mobil kita nggak bisa, nggak mampu, kita coba sekali 2 kali, sudahlah, jangan dipaksakan. Ngapain, kita kan ada win. Ya. Ya udah, pakai aja win itu. Itu kalau biar untuk memperingatkan win, apabila dirasa terlalu berat, pakai aja double line. Udah. Itu double line itu kan bisa mempermudah atau memperingan. Misalkan 1 ton itu jadi lebih ringan separuhnya. Nah, jadi setengah ton gitu. Jadi setengah ton yang membantu kekuatan dari win itu sendiri. Memperingan lah. Memperingan ya. Nah, kalau mau ekstrim lagi, ya sudah, dibuat aja semua rigid. Rigid itu sendiri bisa, misalkan dari armnya itu diganti punyanya VX, atau kita mau dari pipa atau apa saja lah. Yang penting kita settingnya pas, setting sudut gesernya pas, peletakannya pas. Ya kembali ke kita logika tadi itu, kita hitung. Bahkan dibuat whirling pun bisa, dibuat long arm pun bisa, tergantung dari duit. dananya. Lah danane mepet piye, Pak? Danane mepet. Makanya kan, jadi kalau kita membangun mobil itu untuk apa? Kita harus kembali ke konsep awalnya. Kita mau seperti apa atau mainannya. Kalau sekedar pan-pan. Nek misalkan ekstrim tapi danane mepet piye? Ya nggak bisa. Harus menabung dulu. Menabung dulu ya. Ini apa ngutang itu orang. Apa adanya kita pakai, beli garduan dulu, kita kumpulin. Nanti setelah semua nyicil berarti ya Pak, satu lah, persatu gitu ya. Iya, step by step. Baru setelah semua terkumpul, baru apa yang menjadi angan-angan kita, menjadi mimpi kita, bisa kita wujudkan. Memang harus punya mimpi, Mbak. Kita kalau nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, ngapain hidup? Iya, betul. Ngono ta, Pak? Iya, kita harus punya mimpi. Itu biar kita istilahnya kita semangat untuk istilahnya menjalani hidup. Ya, menjalani hidup harus punya itu. Monggo lah, kalau masalah soal itu mungkin Mbak ini lebih pengalaman ya toh. Oke. Kemudian ada lagi Mbak yang sekarang lagi musim di kalangan teman-teman ini, dibuat double wishbone. Jadi double wishbone itu apa Pak? Kan antara sayap dan atas, dan ditambahkan sayap lagi di atasnya. Oh iya. Itu kan, ada contohnya nggak Pak? Nah sementara ini saya belum ada contohnya. Oke. Tapi bisa dibuat di sini. Soalnya ya, gampang sih. Gampang, tinggal sini buatin sayap aja lagi. Oke. Itu. Terus ini shock breaker ini kita lepas. Di sini ada semacam adaptornya untuk menyambung ke double wishbone-nya di atas ini. Ini lebih sempurna. Jadi pada saat dia main suspensinya itu tidak terjadi lengkungan atau seperti ini. Jadi dia mainnya lurus seperti ini. Oh iya. Itu lebih sempurna. Itu lebih nyaman dan lebih enak. Lebih empuk atau lebih gimana itu? Ya otomatis kalau empuk enggaknya kan tergantung dari repairnya ini sama tingkat kekerasan shock breakernya. Oh iya. Jadi wishbone macam-macam, ada yang shock breakernya di atas ini, ada yang di bawah, bahkan ada yang buat atas dan bawah. Tinggal fungsi dan kegunaannya itu seperti apa. Itu. Ini kemungkinan karena nextnya juga akan dibuat double wishbone, tinggal menambahkan yang di atas. Cuman ya agak susahnya apa? Yang punya itu agak bingung. Soalnya nggak boleh dibuat, nggak boleh dilas. Bikin ini kan ya susah. Mikirnya sampai berbulan-bulan. Tapi ya, alhamdulillah. Berarti harus diakali Pak. Ya. Oh ngakalinnya piye itu? Bisa lah. Yang tetap bisa, tinggal gimana kita pikirnya, istilahnya mengakalinya biar semua bisa tetap original, karena mobil ini termasuk mobil ori dan masih bagus. Iya, eman-eman kalau di ini ya. Tapi tetap kalau mau dibikin double wishbone, mau nggak mau tetap dibor kasih bracket, cuman nggak sampai ngeras di bodi. Oh iya. Itu masih bisa. Berarti sistemnya knockdown, nanti seandainya bosan bisa dilepasi, kembalikan ke standar lagi masih bisa. Oh iya, lebih praktis gitu ya Pak ya? Ya lebih enak gitu, cuman bikinnya yang agak ekstra lah. Iya, berarti ada penambahan waktu lama gitu ya? Iya, tapi bisa dibuat seperti itu. Jadi karena mobilnya ini masih bagus, mau divariasi sedemikian rupa, tidak banyak merusak, cukup hanya dibor-bor saja, kasih bracket,
masih bisa. Ya, kalau di knockdown itu juga awet gitu ya Pak? Sama saja. Sama aja. Silas sama baut kan sama. Cuman kalau menurut saya malah lebih kuat di baut daripada gelas. Selama cara bautnya itu benar, misalkan di sasis seperti ini, ini di baut tembus, itu kuat. Tapi jangan langsung dibaut. Maksudnya di dalam dikasih buseng, kasih pipa, buseng, baru dikasih baut. Jadi pada saat baut itu dikencengin, sasisnya ini nggak jadi kempot. Itu akan menambah kekuatan. Rata-rata mobil-mobil yang zaman dulu kan semua sasisnya nggak ada yang gelas, Mbak. Dia pakai telingan, jadi yang lebih mantap. Dengan kemajuan zaman sekarang, simpelnya ya gelas semua. Baut itu pun kuat selama cara pemasangannya, cara bautnya sesuai dengan SOP. Oke. Ya, oke teman-teman, itu tadi cara mengupgrade suspensi Vitara dengan dana yang bisa disesuaikan dengan kocek kita. Oke Pak Sony, terima kasih untuk waktunya dan ilmunya hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang membutuhkan lift kit Vitara, bisa langsung hubungi Suzuki Jimny Jogja. Untuk cek produknya, silahkan kunjungi suzukijimnyjogja.blogspot.com atau Instagram kami suzuki_jimny_jogja. Jangan lupa di subscribe and like video kami dan ikuti terus video berikutnya dari kami. Salam off-road. Go.